Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa rahmatullahi amin. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak sekalian dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kami doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya, positive thinking, positive healing, positive motivation, grow mindset, grow mindset. Oke, mari kita bersama-sama berdoa. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التكبير 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 اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التكبير. Maka panggilan anggota tubuh kita memenuhi panggilan Allah menjadi orang-orang yang menjadi pribadi-pribadi yang sukses dunia, sukses akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'ifata wal-ghina. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-'azimi sultanik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عند للأولين وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم ارزقني عزا وشرفا واجعلني مؤمنا صالحا محبوبا عندك وعند الناس جميعا Hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Ibu bapak yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kesempatan ini saya ingin menyampaikan
bahayanya tidur di pagi hari. Ya, memang pagi hari, tatkala udara masih terasa dingin, tentu menggoda seseorang untuk tetap berdiam di atas ranjang meski azan subuh telah dikumandangkan, atau telah atau kita telah mengerjakan sholat subuh, seolah betapa nikmat melanjutkan tidur lagi atau bermalas-malasan di atas ranjang tidur. Padahal ada satu aktivitas yang seharusnya kita lakukan seorang muslim di pagi hari, yaitu sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita berzikir pada pagi hari. Kita diajarkan untuk berzikir, beristighfar, berdoa kepada Allah waktu-waktu yang mustajab, bukan malah sebaliknya, malah melanjutkan untuk tidur lagi. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, tidur di pagi hari setelah subuh bukanlah kebiasaan orang yang baik, orang salafus saleh, orang-orang yang dikenal, yang menyukai kasur hanyalah para bayi dan orang yang sakit, serta para pengangguran. Untuk kelompok pertama, untuk tadi ya, para bayi dan para pengangguran, tidur mereka lantaran kondisi masih kecil, ya, kondisi yang memang mengharuskan demikian. Sementara untuk golongan yang ketiga, yaitu seorang yang profesional, seorang yang profesinya tidur, yang itu akan dampaknya akan luar biasa, akan membawa kemalasan dan penyakit. Namun ada kalanya orang yang tidak termasuk dalam golongan tersebut, yang suka yang menggandrungi ranjang atau tempat tidur sehabis sholat subuh, bahkan seolah-olah menjadi aktivitas wajib, menjadi kurikulum wajib, atau menjadikan kurikulum tetap yang tidak bisa diganggu-gugat karena sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi habit orang. Oleh karenanya ini menjadi pengingat maupun peringatan, ya, terutama juga pada saya dan kepada teman-teman sekalian, sekarang siapapun bisa tertimpa yang demikian. Ya, maka untuk itu kita harus semangat untuk memulai aktivitas, mulai dari sedini mungkin di pagi hari, apalagi di udara yang sangat segar, mungkin dengan dilanjutkan dengan aktivitas-aktivitas setelah sholat subuh, aktivitas-aktivitas bisa berzikir maupun berolahraga di pagi yang udara yang sangat segar tadi. Kalau misalnya dirahmati Allah, tidur di pagi hari bukan kebiasaan para salaf. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, Abu Wa'il Safi bin Salamah al-Asadi, beliau berkata, suatu hari usai kami sholat subuh, kami pergi menemui Abdullah bin Mas'ud. Kami mengucapkan salam di sisi. Kami diizinkan masuk, namun kami putuskan untuk menunggu sejenak di luar. Seorang budak berkata, tidakkah kalian masuk saja? Itu. Ini Mas, dan kami mulai masuk. Ia Ibnu Mas'ud sedang duduk bertasbih. Ia berkata, apa yang menghalangi kalian masuk? Padahal sudah dipersilakan masuk. Itu ya ada katanya Ibnu Mas'ud. Tidak apa-apa, hanya saja kami mengira masih ada anggota keluarga yang masih tidur, sehingga kami tidak langsung masuk ke dalam. Gitu ya. Tamunya tadi sangat pengertian. Ya. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, kalian mengira keluarga Ibnu Ummu Abdul atau Mas'ud, ya, ia sendiri adalah orang yang lalai. Anda mengira keluarga kami atau keluarga Ibnu Ummu Mas'ud itu orang yang lalai. Ia meneruskan untuk beribadah sampai tatkala mengira matahari telah terbit. Jadi suatu ketika tatkala Ibnu Mas'ud berdoa, ya, sampai matahari sampai suatu ketika bertasbih, duduk, mengira matahari telah terbit, akhirnya memanggil budaknya dengan bertanya, lihatlah apakah sudah terbit. Ya, pada zaman itu belum ada belum ada jam, ya, selalu ya, patokannya matahari. Apakah matahari sudah terbit? Kalau budaknya itu melihat tetapi ternyata belum terbit, maka ia sampaikan Ibnu Mas'ud. Dan Ibnu Mas'ud meneruskan tasbihnya sampai ketika mengira matahari telah terbit, maka ia memerintahkan budaknya perempuan tadi, wahai budak, tolong lihat apakah sudah terbit.
Lalu budak itu melihat, ya ternyata matahari sudah terbit. Maka Ibnu Mas'ud akhirnya berkata, segala puji bagi Allah yang telah membebaskan hari kami ini. Segala puji bagi Allah yang telah membebaskan hari kami ini. Hari kami ini. Tidak membinasakan kami dengan dosa-dosa kami. Jadi, itu doa di pagi hari setelah melanjutkan, setelah menyelesaikan tas. Alhamdulillahilladzi, ya, alhamdulillahilladzi, alhamdulillahilladzi aqallana yaumana hadza walam yuhrikna bidunubina. Atau kita bisa, segala puji bagi Allah yang telah membebaskan hari kami, dan tidak membinasakan kami dengan dosa-dosa ini. Artinya kalau kita tidak berzikir, artinya kalau kita tidak mengisi atau kita lanjutkan tidur tadi, termasuk kita dosa. Alhamdulillahilladzi aqallana yaumana hadza walam yuhlikna bidunubina. Segala puji bagi Allah yang memberikan hari kami ini, tidak membinasakan kami dengan dosa-dosa kami. Kalau kita tidak mengisi dengan kebaikan-kebaikan, maka masuk dosa. Maka Syekh Abdul Razak Al-Badri berkata, dialog dalam atsar di atas mencerminkan gambaran secara jelas tentang kehidupan yang penuh dengan vitalitas dan tekad yang tinggi untuk mengoptimalkan waktu pada pagi hari di kalangan para salafus saleh, terutama para sahabat, lantaran kedalaman ilmu agamanya, sehingga mereka memberikan segala sesuatu pada tempatnya masing-masing. Ketika Abu Wa'il dan kawan-kawannya datang kepada Ibnu Mas'ud, saat itu adalah waktu-waktu yang penuh berkah, lagi berharga, yaitu waktu untuk tekun dan melakukan zikir kepada Allah SWT dan meningkatkan semangat, menambah kebaikan. Hanya saja tidak sedikit orang yang memperhatikan waktu yang sangat berharga itu menjadi sia-sia. Dilewatkan saja dengan apa? Bermalas-malasan atau dilewatkan dengan tidur. Bermalas-malasan dan patah semangat, atau disibukkan dengan perkara-perkara yang kurang bermanfaat. Apalagi jika diawali dengan kegiatan yang diharamkan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi waktu yang istimewa, waktu yang sangat mustajabah, waktunya Allah membagikan rezeki, maka itu harus diisi dengan yang baik. Maka pada pagi hari, laksana masa muda yang penuh dengan vitalitas. Pagi hari laksana diibaratkan masa muda yang penuh dengan vitalitas, dan masa sore diibaratkan masa tua yang hanya menyisakan tubuh tanpa daya. Maka barang siapa yang terbiasa dengan sesuatu kebiasaan pada masa muda, pada pagi harinya diisi dengan baik-baik, niscaya ia terbiasa mengerjakan pada masa tuanya, ya, meraih kesuksesan. Demikianlah aktivitas seseorang yang pada pagi harinya yang mempengaruhi semangat kerja sepanjang harinya. Ia memulai dengan tekun, maka akan menyelesaikan harinya dengan penuh ketekunan. Jika mengawalinya dengan kemalasan, maka itulah yang akan lebih dominan. Barang siapa yang mampu, ya, kalau dimulai dengan kemalasan, maka hasilnya pun kurang baik dan hasilnya tidak maksimal. Barang siapa yang mampu mengendalikan hari, yaitu awalnya, niscaya seluruh harinya akan selamat dengan izin Allah. Jika kita ingin ditolong untuk dapat mengerjakan kebaikan dan keberkahan, seperti ada pepatah yang mengatakan, harimu bagaikan untamu. Apabila yang pertama dapat engkau taklukkan, niscaya unta-unta di belakangnya akan mengikutimu. Jadi, maka makna pepatah ini sejalan atau sesuai dengan
pernyataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, segala puji bagi Allah yang telah membebaskan harimu jika membinasakan kami. Segala puji bagi Allah yang tidak membebaskan hari ini. Segala puji bagi Allah yang telah membebaskan hari kami ini. Segala puji bagi Allah yang telah membebaskan hari kami ini. Tidak membinasakan kami dengan dosa-dosa kami. Jadi kalau diawali dengan bagiannya pemimpinnya tadi ontanya sudah ditaklukkan, maka pengikut-pengikut onta tadi akan mengikuti kita. Jadi puncaknya, kuncinya di pagi hari. Kemudian bahayanya tidur bermalas-malasan di pagi hari. Itu apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Di antara perkara yang dibenci di kalangan para salaf, yaitu tidur antara usai sholat subuh dan terbitnya matahari. Sebab waktu-waktu itu adalah saat keberuntungan. Aktivitas yang dikerjakan pada waktu tersebut memiliki nilai yang istimewa. Bahkan kalau orang-orang yang telah mengerjakan atau orang-orang yang telah berjalan semalam suntuk tentu capek sekali ya, lembur atau apa, mereka juga yang semalam suntuk pun bermalam suntuk di situ, mereka tetap tidak diperbolehkan untuk beristirahat pada waktu tersebut sampai matahari terbit. Maka saat itu adalah, kenapa demikian? Karena saat itu adalah permulaan hari dan kuncinya hari, kuncinya sukses, dan waktunya turun rezeki dan terjadinya pembagian rezeki dan barokah. Maka selain itu juga terhitung saat itulah pergerakan hari dimulai. Maka dengan keadaan seluruhnya tergantung pada bagiannya. Kita semua, rezeki kita atau kesuksesan kita tentunya tergantung dari pembagiannya. Maka seharusnya kita semua harus menjaga waktu-waktu yang mustajab dengan sebaik mungkin, kita isi dengan sebaik mungkin. Maka itu adalah kita harus hindarkan, kita menjauhi kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik atau sifat-sifat yang tidak baik, kecuali yang sangat darurat, Ibnu Abbas telah berkata, jadi Ibnu Abbas telah berkata, ia melihat seorang anaknya tidur pada waktu pagi, maka ia berkata, bangun, engkau tidur saat rezeki dibagi-bagikan. Jadi, ini ulama salah besar membagikan. Jadi anaknya tidur pada pagi hari, bangun, kamu tidur saat rezeki dibagikan. Ibnu Qayyim juga mengingatkan kita, tidur pada pagi hari menghalangi datangnya rezeki. Sebab waktu pagi adalah saat pencarian rezeki. Waktu pagi adalah saat pencarian rezeki oleh para makhluk. Pagi hari adalah waktu pembagian rezeki. Maka tidur pada waktu tersebut akan menjadi penghambat menerima rezeki. Kecuali karena alasan tertentu atau kondisi darurat. Ya, itu. Maka tidur di pagi hari tentunya sangat berbahaya. Berbahaya kepada apa? Kepada masalah rezekinya juga ya. Yang kedua, masalah kesehatan jasmaninya, karena membuat orang malas, badannya akan jadi rusak, metabolisme juga tidak baik, metabolismenya yang diolah oleh tubuh akibatnya dapat menyebabkan keguncangan tubuh, kegelapan dan kelemahan fisik. Kalau itu yang terjadi, kenapa? Karena sebelum buang air besar bergerak, maka tentunya di pagi hari adalah waktunya pembuangan, harus berbuang air besar dan olahraga serta menyibukkan lambung. Itu menyibukkan lambung, harus bergerak, beraktivitas dengan sesuatu, maka akan membawa dampak penyakit yang berbahaya yang akan melahirkan berbagai macam penyakit. Naudzubillah min dzalik ya. Maka di pagi hari merupakan kekuatan, waktu yang sangat baik, waktu yang sangat mustajabah. Maka ini menjadi kekuatan kita zikir, berdoa di pagi hari. Maka sholat subuh menjadi kegiatan fardu pertama bagi muslim setiap harinya. Hikmahnya banyak sekali. Hal ini bisa dirasakan oleh setiap muslim yang tidak melewatkan ibadah pembuka ini secara berjamaah di masjid. Ditambah lagi dengan ibadah sunnah yang mengiringinya,
seperti zikir pada pagi hari dianjurkan oleh Rasulullah SAW, mengingatkan seseorang untuk senantiasa duduk apa itu, terpekur, ya, mengingat yang Maha Kuasa. Wirid-wirid dan zikir pagi tersebut mencakup berbagai makna yang agung. Di antaranya istighfar, pengakuan hamba sebagai makhluk yang lemah, pengakuan keesaan Allah ketika kita beribadah, dan penyerahan, kepasrahan diri secara total kepada Allah, permohonan perlindungan kepada Allah SWT dari segala bahaya. Ungkapan-ungkapan yang apabila diketahui dan dihayati, doa-doa yang apabila kita ketahui maknanya dan dihayati, akan melahirkan keyakinan dan optimisme dan meningkatkan semangat, dan akhirnya kita mendapatkan keberkahan serta kebaikan pada pagi hari itu. Secara kesimpulannya yaitu atau ringkasnya yaitu menekuni atau tekun di dalam berzikir pada pagi hari akan melahirkan kekuatan dan semangat dalam menjalani aktivitas ini. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini ada Ibnu Qayyim juga, suatu kali aku pernah menjumpai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, usai melaksanakan sholat subuh, dia duduk sambil terus melangsungkan zikir kepada Allah SWT sampai dengan separuh siang. Kemudian ia menoleh kepadaku seraya berkata, inilah aktivitas pagiku. Jika aku tidak mengamalkannya, kekuatanku jatuh. Atau pernyataannya yang hampir sama, yaitu aku menjadi lemah. Rasulullah SAW bersabda dari Syekh bin Wada'ah Al-Hamidi, ya, berkailah aku pada pagi harinya jika mengirim pasukan ekspedisi atau pasukan perangnya. Beliau Rasulullah SAW bersabda, mengutus mereka di pagi hari. Jadi Rasulullah kalau mengirimkan rezeki, mengirimkan pasukan perangnya di pagi hari. Dan Syekh Syab adalah seorang pedagang, maka ia mengirim dagangannya juga pada pagi hari. Dia menjadi kaya dan hartanya berlimpah karena mengoptimalkan aktivitasnya, dioptimalkan di pagi hari. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dari orang-orang tadi, semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Kita mampu mengisi, mampu merengkuh setiap kebajikan dan mengikuti sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga waktu di pagi hari tadi dengan tidak tidur atau tidur. Jadi tidak tidur di pagi hari dengan kenapa? Karena tidur ada 3 macam: tidur orang yang rusak, tidur orang yang berakhlak, dan tidur orang yang dungu. Adapun tidur orang yang rusak, kepribadiannya adalah tidur yang pada waktu duha, saat orang-orang menyelesaikan urusan-urusan mereka, sementara ia terlelap dalam tidurnya. Tidur orang yang bermoral adalah tidur qailullah ketika pertengahan hari, dan tidur yang pandir adalah tidur ketika waktu sholat datang. Semoga kita bisa menggunakan waktu tidur yang tepat, dan kita mengisi waktu-waktu yang mustajabah tadi dengan berdoa pengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semua kebenaran datang dari Allah dan semua kesalahan itu murni dari saya pribadi. Mari kita bersama berdoa untuk Rasulullah, sahabatnya, keluarganya, dan ya wabil khusus orang tua kita. Wabil khusus orang tua kita, para pemimpin-pemimpin negeri ini, kemudian wabil khusus usaha-usaha kita, produksi muda sedekah, dan doa usahanya teman-teman semuanya yang mengaminkan, yang mendengarkan di jamaah dimanapun Anda berada. Kami doakan semoga semuanya sukses, berlimpah, sehat, kuat, dan kaya raya berlimpah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja. Wa bussatil jibalu bassa. Fakanat haba'am munbassa. Wa kuntum azwajan salasa. Wa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah wasabiqun nasabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururim mauduna muttaqiina 'alaiha muttaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi aqwabin wa abarika wa ka'sim min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yastahun wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il ma'nun jaza'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwa wa la ta'sima illa kilang salaman salama wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin mahdud wa talhim mangdud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin kasirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushim marfu'ah inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara urban atraba li ashabil yamin sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillin min yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yusiruna ala kinsil adin wa kanu yakuluna idza mitna wa kunna turaban wa idama a inna lamab'usun awa abaunal awwalun qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum summa innakum ayyuhad dallunal mukadzibun la'akiluna min syajarin min zaqqum famali'una min halbutun fasyaribuna alaihi minal hamim fasyaribuna syurabal him hadza nuzuluhum yaumaddin nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun afara'aytum ma tumnun a'antum tahlukunahu am nahnul khaliqun nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin ala anubattila amsalakum wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun walaqad alimtumun nash'atal ula falawla tadakkarun afara'aytum ma tahrusun a'antum tazra'unahu am nahnu zari'un law nasya'u laja'alnahu hutaman fadaltum tafakkahun inna lamughramun bal nahnu mahrumun afara'aytumul ma'a alladzi tashrabun
أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم ولا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون فتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم فأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم فتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم